selamat datang kembali di YouTube channel Chill Math Corner. Semoga tempat ini selalu jadi tempat kalian santai ya dalam belajar matematika. Oke, sekarang saya mau coba lanjutin materi yang eh, pertama kemarin, yaitu yang tentang sistem bilangan real. Nah, kemarin itu kita udah bahas tentang apa itu bilangan real dan juga kita mengenal interval ya. Maksudnya eh, pasti teman-teman udah tahu interval, tapi kemarin itu kita bahas secara universalnya. Nah, sekarang saya mau coba lanjutin materi selanjutnya, yaitu tentang eh supremum dan infimum. Nah, mungkin istilah ini teman-teman baru dengar pas kuliah ya. Karena mungkin SD ataupun SMP ataupun SMA mungkin belum ataupun mungkin ada yang udah tapi kalau misalnya ada yang udah semoga ini biar jadi pengingat aja, tapi kalau misalnya ada yang belum gak apa-apa ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi supremum dan infimum, kita harus tahu dulu nih apa yang namanya satu unsur maksimum dan minimum. Nah, pasti teman-teman udah tahu ya ini unsur maksimum dan minimum. Nah, kira-kira apa nih kalau misalnya pengertiannya di sini? Nah, unsur maksimum itu adalah gampangnya kayak gini ya, teman-teman. Maksimum adalah elemen terbesar dalam himpunan, elemen terbesar dalam himpunan, dan ini catatan pentingnya, dan itu harus ada di dalam himpunannya. Di dalam himpunannya. Oke. Nah, ini catatan pentingnya. Dan dia itu harus ada di dalam himpunannya. Nah, kalau misalnya minimum apa nih berarti? Ya udah berarti kebalikannya ya, guys. Minimum berarti elemen terkecil dalam himpunan dan dia itu tetap harus ada di dalam himpunannya. Oke. Oke. Nah, ini catatan pentingnya, harus ada di dalam himpunannya. Nah, contohnya gimana nih? Misal kita tadi, kita kan kemarin udah belajar tentang interval ya. Nah, sekarang kita coba contoh soal ya. Nah, misal kita punya himpunan A, yaitu dia itu intervalnya 3 sampai 7. Nah, ini kan teman-teman ingat, dia pakai apa namanya ini? Kurung siku ya. Nah, karena dia pakai kurung siku, maka artinya ini itu himpunan A tuh kalau misalnya kita jabarin berarti gimana nih? Berarti dia itu 3 sama 7-nya ikut ya, teman-teman. Berarti 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu. Karena dia pakainya kurung siku. Beda cerita kalau misalnya dia pakainya kayak gini. Pakai kurung biasa. Kalau misalnya pakai kurung biasa berarti 3 sama 7-nya ini nggak ikut. Jadi nanti 4, 5, 6 kayak gitu ya. Nah, itu kurang lebih untuk perbedaannya antara dia pakai kurung siku atau kurung biasa. Oke, kita lanjut ke soalnya ya, teman-teman. Nah, kita kan udah tahu nih kalau misalnya ini tuh himpunan A itu 3, 4, 5, 6, 7. Nah, teman-teman bisa nggak nih nentuin nilai maksimumnya sama nilai minimumnya? Nah, gampang. Berarti nilai maksimum itu gimana nih? Berarti cari aja elemen terbesar dalam himpunan dan harus ada di dalam himpunannya. Nah, ini kan ada di himpunannya ya. Selang 3,7 ini ada di himpunannya. Maksud aku 3 angka 3 sama 7-nya itu ada masuk ke himpunannya gitu. Nah, berarti dia itu apa nih? Berarti 7 itu masuknya ke nilai maksimum karena 7 itu paling besar gitu. Nah, terus untuk minimumnya berarti berapa? Ya, betul banget 3. Nah, jadi 3 itu sebagai unsur minimumnya atau nilai minimumnya kayak gitu. Nah, sekarang aku mau coba satu contoh soal lagi ya. Misal teman-teman punya himpunan B yaitu min 2,4.
Oke. Nah, ini dia pakainya kurung biasa kan? Nah, itu artinya apa? Berarti dia itu min 2 sama 4-nya itu tidak ikut ya. Berarti B sama dengan berapa nih? Min 1, 0, 1, 2, 3 ya. Nah, ini berarti kan ini tadi min 2 sama 4-nya kan nggak ikut. Nah, berarti dia nilai maksimumnya berapa? Ingat ya, kalau misalnya ini, itu, min 2 sama 4-nya itu harus ada di dalam harus ada di dalam himpunannya kalau misalnya dia mau eh, nilai maksimum atau minimum. Tapi karena dia itu min 2 dan 4-nya itu tidak ada dalam himpunan, maka dia itu nilai maksimumnya tidak ada kayak gitu. Ya, karena nilai 4 ini tidak masuk ke dalam himpunan untuk bisa dikatakan sebagai nilai maksimum kayak gitu. Nah, untuk nilai minimumnya gimana? Ya udah berarti sama tidak ada karena dia eh min 2-nya itu tidak ada di himpunannya kayak gitu. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman untuk contoh soal yang unsur maksimum dan minimum. Nah, sekarang kita lanjut ke eh apa namanya? Poin kedua. Sebelum kita masuk ke materi inti yaitu supremum dan infimum. Yaitu teman-teman harus mengenal yang namanya batas atas, oke, dan batas bawah. Oke. Nah, untuk batas atas dan batas bawah sendiri, ini apa sih sebenarnya ya pengertiannya? Nah, batas atas sendiri itu adalah pengertiannya bilangan, teman-teman bisa tulis bareng-bareng ya, bilangan yang lebih besar atau screenshot boleh, yang lebih besar atau sama dengan atau sama dengan semua elemen dalam himpunan, semua elemen dalam himpunan dah. Jadi bilangan yang lebih besar atau sama dengan semua elemen dalam himpunan. Jadi dia itu lebih besar. Jadi nanti kita bahas di contoh soal ya biar lebih paham. Nah, kalau misalnya batas bawah itu dia bilangan yang lebih kecil. Bilangan yang lebih kecil atau sama ya, atau sama dengan semua elemen dalam himpunan kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal aja, biar teman-teman makin paham. Nah, kita pakai contoh soal yang atas ya teman-teman. Tadi himpunan A itu berapa? 3,7 ya. Nah, tadi kita udah nentuin nih nilai maksimumnya untuk himpunan A itu adalah 7 dan nilai minimumnya itu adalah 3. Nah, berarti ini untuk batas atasnya berapa nih? Gimana? Nah, ingat-ingat ya teman-teman, ini tuh kalau misalnya batas atas berarti dia itu adalah bilangan yang lebih besar atau sama dengan semua elemen dalam himpunan. Nah, maksudnya itu catatan kalau misalnya kita mau nyari batas atas atau bawah ya, ini catatan aja. Teman-teman bisa ingat-ingat. Nah, ini aku gambar kayak biasa gitu ya. Catatan. Catatannya itu batas atas atau bawah ya, ingat-ingat ya teman-teman, itu tidak harus ya, tidak harus, ingat-ingat, tidak harus ada dalam himpunan. Oke. Nah, kalau misalnya nilai maksimum dan minimum tadi, itu dia itu harus ada dalam himpunannya. Oke. Nih, harus ada dalam himpunan. Nah, sedangkan kalau misalnya batas atas atau bawah itu dia tidak harus ada dalam himpunan kayak gitu. Nah, terus nilai dari batas atas atau bawah ini itu banyak. Nih, itu banyak. Jadi bukan hanya satu kayak gitu. Nah, biar lebih jelasnya ayo kita bahas yang yang contoh soal yang tadi ya.
kita bahas dulu. Oke, bentar. Aduh, oke. Oke, lanjut. Nah, berarti batas atasnya ini berapa? Tadi kan kita tahu kalau misalnya himpunan A itu 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, berarti batas atasnya itu berapa? Ya udah, berarti ini aja gampang. Nih, berarti P lebih besar dari 7. Ini bebas ya, teman-teman mau namainnya P, mau namanya Q, mau namanya apa. Intinya P itu misal aku di sini melambanginya sebagai batas atas. Jadi batas atasnya itu lebih besar dari 7 kayak gitu. Nah, jadi bisa berapa aja? Bisa 7, 8, 9 dan seterusnya kayak gitu. Asalkan dia lebih besar dari 7 kayak gitu. Nah, untuk batas bawahnya gimana? Sama kayak tadi. Berarti tinggal kebalikannya aja. Batas bawahnya berarti berapa nih? Ini. 3. Nah, berarti Q lebih kecil dari 3. Nah, ini sama Q itu aku lambangin sebagai batas bawah. Tapi teman-teman bebas mau pakai A, B. Yang penting uh, jelas kayak gitu ya. Nah, berarti kalau ini kan Q kurang dari 3 ya. Nah, berarti ini gimana nih? Ya, berarti ini tuh nanti jadinya gini. 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, asalkan dia itu berapa aja, asalkan dia itu kurang dari 3 kayak gitu. Nah, itu untuk batas atas dan batas bawah ya. Kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Kalau misalnya ada, bisa langsung tanya di kolom komentar ya. Jangan malu-malu. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal selanjutnya aja nih, biar teman-teman makin paham. Nah, untuk yang soal untuk himpunan B ini kan tadi min 2,4 ya. Nah, tadi case-nya untuk himpunan B itu kan tadi berarti kan, min 1, 0, 1, 2, 3 ya kan. Nah, berarti dia itu tadi berarti gimana cara nyari batas atasnya? Ingat, batas atas itu tidak harus ada dalam himpunan. Ya udah, berarti ini gampang aja. Berarti karena ini tadi 4, ya udah berarti P lebih besar dari 4 karena dia 4 itu maksud aku semua angkanya itu dia itu akan lebih dari 4 gitu. Jadi 4 tuh kayak patokannya gitu. Nah, terus batas bawahnya berapa nih berarti? Ya udah berarti batas bawahnya itu adalah ini. Berapa nih? Q lebih kecil sama dengan dari min 2 kayak gitu. Nah, jadi itu kurang lebih untuk penjelasan tentang unsur maksimum dan minimum, juga batas atas dan batas bawah. Nah, selanjutnya nih, kita baru masuk ke inti materinya, yaitu tentang uh, 3 ya, sorry. 3, yaitu tentang supremum dan infimum. Oke. Nah, mungkin istilahnya baru banget ya, teman-teman. Tapi ini gampang banget loh sebenarnya. Nah, supremum. Oke, supremum berarti kita singkat aja jadi sup. Oke, bukan sup ayam ya, tapi sup. Oke, nah, sup itu apa? Nah, sup itu di sini itu gampangnya adalah batas atas terkecil ya, teman-teman. Batas atas terkecil. Nah, kalau misalnya infimum, kita sebut aja inf, itu adalah batas bawah terbesar. Oke. Nah, nyampe sini kira-kira udah kebayang belum? Nah, jadi intinya buat catatan pentingnya untuk yang supremum dan infimum itu apa nih, teman-teman? Nah, catatan pentingnya adalah sorry, God. Catatan pentingnya itu adalah untuk supremum dan infimum itu dia sama kayak tadi, tidak harus ada dalam himpunan. Oke. Jadi dia tidak harus ada dalam himpunan. Nah, tetapi tetap membatasi himpunan dengan ketat. Tapi tetap membatasi himpunan dengan ketat. Himpunan dengan ketat. Oke. Nah, selanjutnya itu teman-teman harus ingat kalau misalnya supremum dan infimum itu nilainya unik ya. Nilainya unik. Maksudnya unik itu dia hanya punya
dia hanya punya satu nilai. Kalau misalnya tadi batas atas sama batas bawah kan dia punya banyak nilai ya guys. Nah kalau misalnya ini dia itu cuma punya satu nilai kayak gitu untuk supremum dan infimum kayak gitu. Nah sekarang kita lanjut aja ke contoh soal biar teman-teman bisa langsung paham ya. Nah contoh misalnya ya. Tadi kita pakai soal yang tadi aja. Misal himpunan A tadi itu 3,7. Oke. Nah, berarti dia itu supremum dan infimumnya gimana? Tadi kan kita udah nentuin kalau misalnya dia batas atasnya itu P lebih besar dari 7. Ya udah berarti karena supremum itu adalah batas batas atas terkecil, berarti artinya apa? Berarti supremum dari A itu apa? Ya berarti 7 karena dia itu adalah batas atas terkecil. Karena 7 itu paling kecil kan tuh, lihat. 7 paling kecil. 8, 9 dan seterusnya ke sana kan berarti dia itu udah semakin besar kayak gitu. Nah, untuk infimum A, berarti gimana? Ya udah berarti ini kan teman-teman lihat nih, batas bawahnya di sini itu Q lebih kecil sama dengan dari 3. Nah, sedangkan berarti itu artinya eh, nilai 3 itu adalah batas bawah yang terbesar. Karena semakin ke sana itu semakin kecil kayak gitu, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi 3 itu sebagai infimum kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke himpunan B deh, biar lebih makin paham ya. Nah, B itu tadi min 2,4, oke. Nah, berarti sub dari B ini gimana? Tadi kan kalau misalnya B itu berarti himpunannya itu kan berarti min 1, 0, 1, 2, 3 kan. Nah, di sini tadi itu diketahui kalau misalnya batas atasnya lebih dari 4, kemudian batas bawahnya itu min 2 ya, teman-teman. Nah, itu tuh gimana berarti untuk supremum dan infimumnya? Ya udah, berarti sama aja. Berarti untuk supremum B itu berarti 4 karena dia itu batas atas terkecil, ya kan? Nih, dari sini. Berarti dia itu kalau misalnya kita ke sana, kan batas atasnya P lebih besar dari 4. Berarti kalau misalnya kita jabarin kan berarti 4, 5, 6, dan seterusnya. Berarti nilai yang paling kecilnya mana? 4 kan? Nah, berarti jawabannya 4, kayak gitu. Nah, selanjutnya ini. Q lebih kecil sama dengan min 2. Nah, berarti ini tuh titik-titik-titik. Terus min eh berapa ya? Sorry. Min 3, min 2. Oke. Nah, berarti ini tuh min 2 itu kan paling besar. Nah, berarti dia infimum. Jadi infimum dari B itu adalah min 2 kayak gitu. Nah, kira-kira udah paham belum teman-teman? Jadi intinya gitu aja sih. Kalau misalnya unsur maksimum dan minimum itu teman-teman pasti tahu. Kalau maksimum berarti cari aja yang nilai terbesar. Kalau misalnya minimum berarti cari aja yang nilai terkecil. Tapi catatannya dia itu harus ada dalam himpunannya. Nah, kalau misalnya batas atas dan batas bawah, dia itu bisa nggak harus ada dalam himpunannya. Tapi teman-teman harus hati-hati nih bagian nyari batas atas dan batas bawahnya kayak gitu. Nah, jadi untuk eh apa namanya? Kalau misalnya batas atas itu dia itu nilainya banyak. Jadi kita pakainya lebih dari eh angka ini apa namanya nilai terbesarnya atau enggak nilai terkecilnya. Tapi bukan berarti nilai terbesar dan kecilnya itu eh ini ya apa namanya nilai maksimum atau minimum, tapi perhatikan juga dari supremum dan infimumnya kayak gitu. Nah, uh, untuk supremum dan infimum sendiri itu ingat-ingat kalau misalnya supremum itu batas atas terkecil, kalau misalnya infimum itu batas bawah terbesar kayak gitu. Nah, itu paling kurang lebih untuk uh, materi supremum dan infimum ini ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung, boleh tanya ke kolom komentar. Jadi mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Untuk latihan soalnya, insya Allah bakal saya buat di video selanjutnya. Kalau misalnya teman-teman penasaran mau nyobain, boleh, mangga. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.